Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hatma idza syi'ta sahla. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala yang telah menunjukkan kepada kami atas kebaikan ini, dan kami sekali-sekali tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan kami petunjuk. Dan atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan segala kemudahan yang Allah berikan hingga kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, manusia terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran beliau hingga yaumil akhir. Sebelum kajian kami mulai, perkenalkan kami dengan Susan. Kembali kami mengingatkan diri kami pribadi dan juga kepada antuna semua untuk mengikhlaskan niat dan menjaga adab bermajelis, menjaga dan memastikan video dan audio selalu dalam keadaan tertutup selama kajian berlangsung. Pada sesi tanya jawab, bagi yang ingin bertanya secara langsung dipersilakan untuk resen terlebih dahulu atau menuliskannya pada kolom chat. Di hari Sabtu yang berbahagia ini, kita kembali belajar bersama di kajian tematik yang kali ini bersama Ustadz Yulian Purnama, Eskom Hafizahullah Ta'ala, dengan tema apa yang harus dipelajari dulu ya, adab atau akidah. Sebelum kajian dimulai, izinkan Ana membacakan profil beliau, Hafizahullah Ta'ala. Beliau bernama Yulian Purnama Eskom, lahir di Bogor tanggal 3 Juli 1985, berdomisili di Mulungan, Kulon, Yogyakarta, pendidikan terakhir S1, status sosial menikah. Lewat pendidikan beliau, S1 ilmu komputer. Suara hilang. Nah, Ustaz. Suara Ana terdengarkah, akhwat? Terdengar. Nah. Bagaimana Ustaz, sudah terdengar? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah terdengar, Ustaz? Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Sudah terdengar? Waalaikumsalam. Sudah. Nah, Ana lanjutkan kembali, Ustaz. Pengalaman dan riwayat pendidikan beliau, S1 ilmu komputer Universitas Gadjah Mada, lulusan 2008, Ma'had Al-Ilmi Yogyakarta lulusan 2007, pengalaman dan aktivitas, pengajar di Ma'had Al-Ilmi Yogyakarta, pengajar Ma'had Ya Abadi Yogyakarta, pengajar Ma'had Cerdas Yogyakarta, kontributor web muslim.or.id dan muslimah.or.id. Antuna juga bisa follow akun sosial media Ustadz ya, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau Hafizahullah Ta'ala. Sudah kami share di kolom chat, silakan. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Ustadz kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ikhwan, para akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu semata-mata atas nikmat, atas rahmat, atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di sini untuk sama-sama saling munasahah,
saling menasihati, saling mudzakarah, saling mengingatkan, dan juga tentunya saling mempererat ukhuwah, saling berkenalan, saling menambah kawan-kawan yang soleh, dan niatan-niatan baik yang lainnya yang kita pasang, yang kita niatkan pada kesempatan kali ini. Dan sekali lagi kita bisa kumpul di sini semata-mata karena nikmat Allah, karena rahmat Allah. Maka sudah semestinya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga terlimpah kepada Sayyidul Mursalin, kepada afdalul khalqi, manusia terbaik, pada as-sadiqul masduq, orang yang benar perkataannya dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, beserta para sahabat beliau, juga orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Dan semoga kita termasuk di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan, para akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas suatu pembahasan yang cukup penting, yaitu tentang antara adab dan akidah. Mana yang lebih dahulu? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para penuntut ilmu. Ya, sebetulnya mana dulu sih yang perlu perlu dipelajari? Ya, mana yang perlu diketahui dulu? Apakah akidah ataukah belajar adab dulu? Nah, maka pertama, kalau seorang itu sudah muncul pertanyaan dalam dirinya, pertanyaan ini maka ini sudah tanda kebaikan. Ya, kalau seseorang sudah mulai mempertanyakan, saya ini harusnya belajar adab dulu atau belajar akidah dulu, maka ketahuilah ini adalah salah satu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia mengetahui fikih prioritas, bahwasanya ada yang perlu diprioritaskan. Ini bagian dari ilmu. Fikih prioritas itu bagian dari ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yafaqihu fid din." Tanda orang yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Dan tadi fikih prioritas itu bagian dari ilmu. Sehingga orang yang sudah mulai mempertanyakan, saya ini harusnya belajar akidah dulu atau belajar adab dulu, maka ini tanda kebaikan. Tanda Allah Ta'ala menginginkan kebaikan kepada dirinya. Karena di luar sana banyak orang yang gak peduli. Ya, mau belajar akidah dulu, mau belajar adab dulu, gak peduli. Banyak orang di luar sana yang belajar tanpa arah. Ya, yang penting ikut suatu tablik akbar ke tablik akbar yang lain. Yang penting kumpul-kumpul dengan teman-teman ngaji. Yang penting masih ngaji. Nah, ini sebetulnya bagus, ya. Prinsip yang penting masih ngaji, ya, masih dikatakan bagus, baik. Tapi kalau orang ngaji tanpa arah seperti ini, belajar agama tanpa arah seperti ini, maka sedikit sekali kebaikan yang bisa dia dapatkan, sedikit sekali peningkatan ilmu yang dia dapatkan, sedikit sekali amalan yang dia tambahkan dalam keseharian dia, dan perkembangan ilmu yang dia dapatkan juga tidak signifikan. Maka kita dapati banyak orang yang sudah ngaji sunnah, sudah belajar agama bertahun-tahun, tapi ya gitu-gitu aja. Tidak banyak perkembangan dari sisi ilmu, dari sisi amal, dari sisi akhlak, dari sisi ibadah, gitu-gitu aja. Ini karena mereka tidak belajar dengan benar, belajarnya tanpa arah. Sekali lagi, pertanyaan bahwasanya kita ini ngajinya akhlak dulu atau akidah dulu, adab dulu atau akidah dulu, ini suatu pertanyaan yang bagus. Menunjukkan Allah Ta'ala inginkan kebaikan. Ya, kemudian sedikit gambaran tentang bagaimana para salaf terdahulu benar-benar memperhatikan masalah adab. Suatu hadis di kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala,
Disebutkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan bahwasanya murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud itu sebagiannya sampai menginap di kandang binatang, di kandang hewan ternaknya Abdullah bin Mas'ud. Menginap di kandang. Ngapain kok nginap di kandang segala? Supaya kalau Abdullah bin Mas'ud keluar dari rumah untuk sholat subuh, mereka bisa membersamai Abdullah bin Mas'ud dan bisa nanya kepada ustadznya. Karena Abdullah bin Mas'ud adalah gurunya, ustadznya. Ketika Abdullah bin Mas'ud jalan ke masjid untuk sholat subuh, maka nanti murid-muridnya ini bisa nanya, gimana hukum ini, gimana hukum itu. Bayangkan, supaya untuk bisa tanya kepada ustadz harus nginap bermalam di kandang hewan ternak. Kemudian bagaimana para sahabat Rasulullah SAW ketika mengikuti pengajian bersama Rasulullah SAW, ini digambarkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi. Al-Barra mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fantahina ilal qabri fajalasa. Suatu hari kami bersama Rasulullah mengantarkan jenazah. Ketika kami sampai ke pemakaman, maka kami pun duduk. Dan maka Rasul pun duduk. Fajalasna, kami pun duduk. Rasul duduk, kami duduk. Dan Rasulullah biasa ketika mengantarkan jenazah, maka Nabi memberikan nasihat, berikan tausiah yang singkat. Maka ini majelis ilmu tapi di pemakaman. Ya, dalam rangka memberikan nasihat seputar kematian. Maka kata Al-Barra, ka'anna ala ru'usina at-tayr. Maka kami mendengar tausiah Rasulullah seakan-akan di atas kepala kami ada burung yang bertengger. Artinya mereka mendengar dengan sangat-sangat khusyuk, dengan penuh konsentrasi, penuh perhatian, sangat tenang, tidak tengok-tengok, tidak gerak-gerak, tidak ngobrol, sehingga andaikan burung itu bertengger di atas kepala mereka, burungnya nggak kemana-mana. Kita tahu ya, burung kalau andaikan bertengger di atas kepala kita, kemudian kita goyang-goyang, maka burung akan pergi, akan terbang. Ya, kita tengok-tengok, kita gerak-gerak, maka burung akan terbang. Kata Al-Barra, seakan-akan di atas kepala kami ada burung yang bertengger dan tidak pergi-pergi. Artinya sangat tenang, sangat khusyuk, sangat beradab. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan Asy-Syalbani dalam Sahih Ibnu Majah. Waqi bin Al-Jarrah rahimahullah, ini gurunya Imam Syafi'i. Waqi bin Al-Jarrah mengatakan tentang keadaan para tabi'in. Tabi'in itu orang-orang yang ketemu dengan sahabat tapi tidak ketemu dengan Nabi. Kata Waqi bin Al-Jarrah, kanu fi majlisihi ka'annahum fi salatin. Para tabi'in, kalau mereka sedang di majelis ilmu, seakan-akan mereka seperti sedang sholat. Fa'in ankara minhum syai'an in ta'ala wa dakhala. Lalu jika ada sesuatu yang diingkari di dalam majelisnya, maka beliau pun pakai sendal ya, dan berhenti mengajar. Dakhala, masuk ke rumah. Ya. Murid-murid kalau sedang ikut kajian tenang, seperti sedang sholat. Para gurunya, para masyaikhnya, para ustadznya gitu ya, kalau sedang mengajar, kemudian ada murid yang tidak beradab, maka para ustadznya ini berhenti mengajar. Dalam rangka untuk mengajarkan, mencontohkan adab. Maksudnya kalau kamu tidak beradab, saya nggak mau ngajar. Perbaiki dulu adab kamu, baru saya akan ngajar. Ini keadaan para tabi'in. Ini kalau di zaman sekarang mungkin ustadznya sudah dinyinyirin ya, sudah digibahin. Wah, ustadz kok baper. Wah, ustadz kok ngambekan. Padahal para sahabat melakukan seperti itu. Ya, ketika
Ada yang tidak beradab di majelis ilmu, keluar, nggak mau ngajar lagi. Suatu ketika ada orang yang ketawa di majelisnya Abdurrahman bin Mahdi. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, "Man dhahika?" Siapa itu yang ketawa? Lagi nuntut ilmu kok ketawa-ketawa. Fa asyaru ila rajulin, maka murid-muridnya menunjuk satu orang. Faqala tatlubul ilma wa anta tadhak. Kata Abdurrahman bin Mahdi, ya, beliau ini gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Kata beliau, kamu nuntut ilmu tapi ketawa-ketawa. La uhaddithukum syahra. Saya nggak akan ngajar kamu selama 1 bulan. Dihukum. 1 bulan nggak mau ngajar. Ini sama seperti tadi yang dikisahkan oleh Waqi. Ini kalau di zaman sekarang udah dinyinyirin, wow, Ustadz kok baperan, ya. Ustadz kok menghalangi orang dari ilmu, ya. Nggak mau ngajar, cuman gara-gara masalah sepele. Zaman sekarang sudah dinyinyirin, karena orang zaman sekarang banyak yang tidak mengenal adab. Nah, ini para salaf melakukan demikian dalam rangka untuk mengajarkan adab. Ketika ada yang ngobrol ya, di majelisnya Ayyub As-Sikhtiyani, ini seorang ulama tabi'in juga. Di majelisnya Ayyub As-Sikhtiyani, rahimahullahu ta'ala. Maka ketika ada yang ngobrol di pengajian, Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan, "Mahadzal laghat?" Ada apa ini kok ribut-ribut? Siapa itu yang ngobrol? Dia katakan, "Amma balaghahum anna raf'a sawti indal hadithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka raf'i sawti alaihi fi hayatihi." Bukankah kalian tahu, kalau hadis Nabi sedang disampaikan, kemudian ada orang yang ngobrol, yang mengangkat suara, maka dia sama saja seperti Nabi sedang bicara, Nabi masih hidup sedang bicara, kemudian ngobrol. Kira-kira gimana itu? Nabi, andaikan masih hidup di depan kita, Nabi ngomong, kita ngobrol sama teman kita. Maka jelas namanya kurang ajar. Ya, durhaka kepada Nabi SAW. Maka demikian juga ketika hadis-hadis Nabi disampaikan. Ketika hadis-hadis Nabi disampaikan, nggak boleh ngobrol. Dan mereka menghormati hadis Nabi. Ya, dan mereka menghormati hadis Nabi. Dan dalam rangka beradab ya, kepada ilmu. Dan mereka beradab kepada ilmu. Jadi ini contoh beberapa penerapan para salaf menerapkan adab dalam menuntut ilmu. Ini beberapa gambaran ya, bahwasanya zaman dahulu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in itu sangat-sangat memperhatikan adab. Yang ini sudah menjadi perkara yang langka, menjadi perkara yang jarang di tengah kita. Allah musta'an. Nah, kemudian kita kembali kepada pertanyaan, mana yang lebih dahulu, apakah belajar akidah ataukah belajar adab? Nah, untuk membahas ini kita perlu tahu dulu urgensi dari masing-masing dua hal ini. Apa urgensi adab, apa urgensi akidah? Yang pertama saya ingin sampaikan dulu tentang urgensi adab. Sebelum kita sampaikan tentang urgensi adab, perlu tahu dulu apa itu adab. Jadi harus runut ya, harus dari dasar. Apa itu adab? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Beliau rahimahullah mengatakan, al-adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa abbara ba'duhum anhu bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Adab adalah menerapkan segala perkara yang dipuji oleh masyarakat, yang dipuji oleh orang, baik berupa qaulan, berupa perkataan, atau fi'lan, berupa perbuatan. Ini definisi yang pertama. Adab adalah menerapkan segala hal yang dianggap baik oleh masyarakat. Berarti dianggap baik oleh agama dan juga dianggap baik oleh uruf. Atau definisi yang kedua kata beliau, al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Adab adalah menerapkan akhlak mulia. Jadi sifat-sifat yang baik itu namanya akhlak mulia.
Tapi perbuatan menerapkannya itu namanya adab. Sifatnya itu akhlak mulia, penerapannya, perbuatannya namanya adab. Walaupun juga sebagian ulama menyamakan antara adab dengan akhlak itu sama. Jadi ini definisi adab. Adab adalah menerapkan apa-apa yang dipuji oleh manusia atau menerapkan akhlak yang mulia. Dan menerapkan adab atau menerapkan akhlak mulia ini perkara yang diperintahkan dalam agama. Selain ini disepakati oleh semua orang yang berakal, apapun agamanya, semua orang yang berakal pasti setuju bahwasanya kita harus punya adab, harus beradab. Hatta orang ateis, atau orang yang nggak punya agama, dia tetap akan mengakui bahwasanya seharusnya manusia itu beradab. Apalagi orang yang beragama, apalagi orang yang beragama Islam, apalagi orang menyembah Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya, tentunya harus lebih beradab lagi. Dan memang diperintahkan dalam agama. Dan dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk beradab, untuk menerapkan adab, itu banyak sekali. Banyak sekali. Kalau kita kelompokkan, maka setidaknya ada 2 kelompok. Dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk beradab dalam menuntut ilmu, itu kalau kita kelompokkan ada 2 kelompok. Yang pertama adalah dalil-dalil umum yang memerintahkan kita untuk berakhlak mulia. Dalil umum yang memerintahkan kita untuk berakhlak mulia. Artinya, secara umum manusia diperintahkan untuk berakhlak mulia. Semuanya. Secara khusus, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang sudah kenal kajian, orang-orang yang sudah kenal sunnah Nabi, maka lebih diperintahkan lagi untuk berakhlak mulia. Allah Ta'ala katakan, فَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Siapa yang paling bagus perkataannya daripada orang-orang yang mendakwahkan orang kepada Allah. Orang-orang yang mendakwahkan ilmu dan mempelajari ilmu harusnya lebih ahsan. Ya, yang paling ahsan bahkan perkataannya. Jadi secara umum orang-orang sudah seharusnya berakhlak mulia, beradab. Tapi secara khusus lebih ditekankan lagi bagi orang-orang yang menuntut ilmu, yang menyebarkan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan kata At-Tirmidzi hadis ini hasan sahih. Kata Nabi, yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Menunjukkan akhlak itu ada korelasi dengan keimanan, dengan akidah. Kata Syekh Dr. Saleh Sindi, hafizahullah ta'ala, dalam kitab Al-Adab Unwanu Sa'adah, beliau katakan bahwasanya al-akhlaqul karimah hiya samaratul aqidatis sahihah. Akhlak yang mulia adalah samarah, adalah buah dari akidah yang benar. Jadi orang kalau sudah punya akidah yang benar, maka seharusnya akidah yang benar ini membuahkan akhlak yang mulia. Kalau akhlaknya itu tidak mulia, maka perlu dipertanyakan akidahnya. Jangan-jangan akidahnya belum benar, bermasalah. Nah tadi, akhlak dikorelasikan oleh Rasulullah dengan keimanan. Orang yang paling bagus imannya adalah yang paling bagus akhlak. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam sunannya, disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah as-sahihah. Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Kalau ada yang tanya, "Ustaz, bukannya Nabi diutus untuk mendakwakan tauhid?" Ya, maka jawabannya akhlak mulia itu ada 2. Ada akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada akhlak mulia kepada makhluk Allah, kepada manusia. Ya, maka di sini sudah termasuk ya, menyempurnakan akhlak mulia sudah termasuk di dalamnya tauhid. Karena itulah akhlak yang paling utama untuk diberikan kepada Allah. Berakhlak kepada Allah yaitu dengan mentauhidkannya. Jadi dalam hadis ini Nabi katakan tujuan Nabi berdakwah adalah untuk menyempurnakan akhlak.
Sehingga sudah semestinya kita orang yang ngikuti Nabi, yang ngaku ngikuti sunnah beliau, yang mengikuti tuntunan beliau, maka sudah seharusnya kita berusaha memperbaiki akhlak. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Inna athqala ma wudi'a fi mizanil mu'mini yawmal qiyamah khuluqun hasanun. Perkara yang paling berat, athqal yang paling berat ketika ditimbangan amalan bagi seorang mukmin nanti di hari kiamat, yang paling berat adalah khuluqun hasan, akhlak yang mulia. Wa innallaha yubghidul fahishal badhi'ah. Dan Allah tidak menyukai orang yang suka bicara kotor, omongannya kotor, atau omongannya jorok. Ya, omongannya seputar kemaluan, badhi. Allah tidak suka orang-orang yang demikian. Hadis riwayat Tirmidzi, dan kata Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Ini beberapa dalil umum yang memerintahkan kita untuk berakhlak, beradab. Ini umum untuk semua orang, tapi lebih ditekankan lagi bagi orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mendakwahkan ilmu, apalagi para ustadz, para ulama. Lebih ditekankan lagi. Kemudian, kelompok dalil yang kedua, yang memerintahkan kita untuk beradab kepada ilmu, beradab kepada ulama, kepada ustadz, adalah semua dalil yang memerintahkan untuk memuliakan ilmu dan ulama. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Dan siapa yang mengagungkan apa-apa yang Allah hormati di sisi Allah, maka itu lebih bagus bagi dia lebih bagus bagi dia di sisi Allah. Siapa yang mengagungkan apa-apa yang Allah hormati, apa-apa yang Allah muliakan, maka itu lebih bagus bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hajj ayat 30. Dan ilmu adalah sesuatu yang Allah agungkan, yang Allah hormati. Demikian juga ulama. Ulama adalah Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari para hambanya adalah para ulama. Allah muliakan para ulama, Allah agungkan para ulama. Kata Allah, yang benar-benar takutnya benar-benar kepada Allah adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Berarti orang yang berilmu, Allah hormati, Allah agungkan. Dan orang yang mengagungkan apa yang Allah agungkan, itu lebih bagus kata Allah di sisinya. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala katakan, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sikap tersebut datang dari hati yang bertakwa. Surat Al-Hajj ayat 32. Maka Allah memuji orang yang mengagungkan syiar. Syiar artinya al-alamah. Syiar artinya tanda. Sesuatu yang menjadi tanda bagi yang lain. Sesuatu yang menjadi hal yang identik bagi yang lain. Dan ulama adalah alamah, adalah tanda bagi agama. Ketika kita datang ke suatu daerah, kita lihat ada ulama. Oh, berarti daerah ini banyak orang Islamnya. Seperti itu. Ketika kita lihat misalnya di suatu negara, ternyata ada ulamanya, oh berarti negara ini banyak orang Islam. Nah berarti ulama itu syiar. Ulama itu syiar bagi agama. Dan siapa yang mengagungkan syiar Allah, kata Allah, itu datang dari hati yang bertakwa. Sehingga perintah untuk mengagungkan para ulama. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala katakan, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang suka mengganggu orang-orang mukmin dan mukminah bukan karena kesalahan yang mereka buat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan, buhtan, dan juga memikul dosa yang besar. Surat Al-Ahzab ayat 58. Kata Allah, orang yang mengganggu orang mukmin dan mukminat. Dan orang yang pasti mukmin dan mukminat ya para ulamanya. Kalau orang awam, maka bisa dikatakan iman mereka macam-macam. Ada yang imannya rendah, ada yang imannya sedang, ada yang nggak punya iman, ada yang ya bisa sampai melakukan kekufuran. Tapi yang layak untuk disematkan istilah mukmin dan mukminat yang pasti adalah para ulamanya. Sehingga siapa yang mengganggu para ulama,
Maka kata Allah, dia telah melakukan kedustaan dan melakukan dosa yang besar. Sehingga para ulama mengatakan luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita menggibah, kalau kita gibah orang itu kan seperti makan daging orang tersebut, ya kata Allah. Kalau yang digibah itu ulama, maka ini makan daging ulama. Padahal daging ulama itu beracun. Artinya kalau orang itu menggibah ulama, mengganggu ulama, menyakiti ulama, itu ulama Ahlussunnah ya, ulama yang di atas akidah yang benar, maka akan memberikan racun buat dia, akan membinasakan diri dia sendiri. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang menentang waliku, maka sungguh dia telah mengajak perang kepadaku, kata Allah. Ini hadis qudsi ya, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kata Allah, siapa yang menentang, melawan, mengganggu waliku, maka dia telah mengajak perang kepadaku. Nah sekarang siapa wali Allah itu? Dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, illam yakunil fuqaha'u al-amiluna awliya'an lillahi falaysa lillahi waliyun. Andaikan para ulama itu bukan wali Allah, maka mereka andaikan para ulama yang mengamalkan ilmu mereka bukan wali Allah, maka Allah nggak punya wali. Kata Syafi'i. Maka kata Syafi'i, orang yang paling layak untuk disebut wali Allah ya para ulama. Ya, para ahli ilmu, para ulama. Itu yang layak disebut wali. Maka wali itu tidak harus bisa punya kemampuan aneh-aneh ya. Kemampuan ajaib-ajaib. Bisa ngilang gitu ya, bisa mengubah daun jadi uang. Ini enggak benar ya. Nah, pada asalnya wali itu adalah semua orang yang beriman dan bertakwa. Ya, Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wali Allah itu tidak ada rasa sedih bagi mereka dan mereka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Semua orang beriman, semua orang bertakwa itu wali Allah. Insya Allah yang hadir di sini juga para ikhwan, para akhwat yang hadir sekarang, insya Allah adalah wali-wali Allah. Karena termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tapi yang sudah jelas dijamin kewaliannya ya para ulama. Ya, para ulama. Hanya ulama-ulama ahlu sunnah. Jadi kata Nabi, kata Allah dalam hadis qudsi, siapa yang menentang waliku, siapa yang menentang ulama, siapa yang mengganggu, melecehkan, merendahkan ulama, maka faqad adantuhu bil harbi. Sama saja dia menyatakan perang kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ngeri sekali. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak beradab kepada ahli ilmu, kepada ustadz, kepada ulama. Apalagi sampai mencela, mencaci, merendahkan, ya, apalagi menjatuhkan kehormatannya. Jangan sampai. Karena sama saja kita ngajak perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kita merendahkan ulama, minimalnya kita akan jauh dari ilmu dia. Tadi para salaf kalau ada yang tidak beradab di majelisnya, dia nggak mau ngajar. Ya, syekhnya nggak mau ngajar. Kalau nggak mau ngajar kan kita jadi rugi kan, nggak dapat ilmu. Dan kalau kita merendahkan ulama, melecehkan ulama, kita akan menghalangi masyarakat dari ilmu. Kalau kita ngejek ulama, mencela ulama, masyarakat akan ikut mengejek ulama tersebut, sehingga masyarakatnya nggak akan mengambil ilmu dari ulama ini. Paling ulama Ahlussunnah. Sehingga masyarakat nggak dapat ilmu, jauh dari ilmu. Ya, menjadi orang-orang yang jahil, menjadi orang-orang yang bergumul dengan maksiat, dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan, karena mereka tidak mendapatkan ilmu. Jadi bahaya, mencela ulama, merendahkan ulama, tidak beradab kepada ulama itu bahaya. Ini dalil yang memerintahkan kita untuk memuliakan ilmu dan juga ulama. Dan kita memuliakan ulama bukan karena sosoknya, ya, bukan karena
orangnya, bukan karena individunya, tapi karena dia membawa ilmu, karena ilmunya. Kata para ulama, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung ilmunya tentang apa. Tergantung yang dibahas dalam ilmu itu apa. Dan kalau ilmu syar'i, yang dibahas adalah Allah dan Rasulnya. Ya kan? Kalau Allah, kalau Rasul, ilmu syar'i. Sehingga ilmu syar'i menjadi agung karena membahas zat yang agung, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga membahas Rasulullah SAW. Jadi ilmu harus kita agungkan. Dan orang yang membawa ilmu ini juga kita harus agungkan. Maka kita mengagungkan ulama itu karena ilmunya. Karena ilmu. Sehingga kalau dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ilmu, atau dia malah melakukan yang menyelisih ilmu gitu ya, dalam keadaan sadar bukan tidak sengaja, maka kita tidak agungkan lagi, kita tidak muliakan lagi kalau dia menentang ilmu. Jadi kita memuliakan ulama bukan karena jasadnya dia, bukan karena individunya dia, tapi karena ilmunya. Karena ilmunya. Kita tidak dapati para ahlussunnah ya memuliakan ulama berlebihan, sampai mengambil keringatnya misalnya, mengambil air ludahnya, atau mengambil rambutnya gitu. Tidak, kita tidak dapati itu dari ahlussunnah. Adapun dari ahlul bid'ah banyak. Karena ahlussunnah paham, kita memuliakan ulama karena ilmunya. Yang kita inginkan itu ilmunya, bukan keringatnya, bukan ludahnya, bukan kotorannya, bukan rambutnya, bukan. Yang kita inginkan ilmunya. Maka sekali lagi kita muliakan para ulama, kita beradab kepada para ulama itu karena ilmunya. Nah, jadi para ikhwan, para akhwat, dari sini kita bisa pasang niat. Kenapa sih saya harus beradab sama ustadz? Kenapa saya harus beradab kepada para ulama? Pertama tadi, untuk menerapkan akhlak mulia. Dengan niat untuk menerapkan akhlak mulia sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Yang kedua, niatnya untuk mengagungkan ilmu dan ulama. Ilmu disuruh untuk diagungkan, dan juga ulama juga disuruh untuk diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita mengagungkan ustadz kita, memuliakan ustadz kita dalam rangka mengagungkan ilmu dan ulama. Bukan karena ustadznya ganteng, ya ustadznya itu terkenal gitu ya, bukan karena ustadznya karismatik atau lain-lain, bukan. Tapi karena ilmu yang bawanya, dan karena dia adalah ulama, orang yang membawa ilmu. Nah, ini dalil kenapa kita harus beradab. Kemudian urgensi adab dalam menuntut ilmu. Apa sih pentingnya atau seberapa penting kita beradab dalam menuntut ilmu? Yang pertama, adab dalam menuntut ilmu adalah sebab yang menolong seseorang mendapatkan ilmu. Adab adalah sebab untuk dapat ilmu. Artinya kalau nggak beradab, susah dapat ilmu. Abu Zakaria Al-Ansari rahimahullah, atau Abu Zakaria Al-Anbari rahimahullah mengatakan, ilmun bila adabin kanarin bila hatabin. Ilmu tanpa adab seperti kayu tanpa kayu bakar, seperti api tanpa kayu bakar. Ya. Zaman dahulu ya, kalau nggak ada kayu bakar nggak jadi api ya. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Start kan bisa pakai kompor gas zaman sekarang gitu ya. Zaman dulu pakai kayu bakar. Kalau nggak ada kayu bakar, ya nggak jadi api. Maka demikian pula ilmu. Kalau tidak ada adab, maka tidak jadi ilmu. Tidak dapat ilmu. Wa adabun bila ilmin karuhin bila jasadin. Sebaliknya, kalau hanya adab saja tanpa ilmu, itu seperti ruh tapi tanpa jasad. Tidak akan hidup. Cuman ada ruhnya tapi nggak ada jasadnya. Tidak akan hidup. Yusuf bin Al-Husain rahimahullah ta'ala mengatakan, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Dengan bantuan adab, dengan engkau menerapkan adab dan menuntut ilmu, engkau akan gampang paham. Dan ini sudah perkara yang musyahad, perkara yang terbuktikan, sudah dibuktikan oleh realita. Sebagaimana saya sendiri melihat di antara
teman-teman kami yang sama-sama belajar agama, ya, sama-sama di ma'had, ya, saya melihat ya orang-orang yang adabnya bagus kepada ustadz biasanya jadi menuntut ilmu yang kokoh, ilmunya mapan, ilmunya meningkat. Adapun orang-orang yang nggak punya adab sama ustadz, ya gitu-gitu aja, nggak banyak perkembangan. Gitu aja, bertahun-tahun ya gitu aja. Tapi yang adabnya bagus kepada ustadz, ya, yang memuliakan ustadz, yang cara bicaranya pun sopan kepada ustadz, memuliakan, maka realitanya, buktinya di antara mereka jadi, artinya menjadi orang yang berilmu. Ini sudah perkara yang musyahad, perkara yang dibuktikan oleh realita. Bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwasanya adab itu harusnya didahulukan daripada ilmu. Sebagaimana perkataan Al-Imam Malik yang terkenal. Al-Imam Malik mengatakan, ta'allam al-adaba qabla an tata'allam al-ilmu. Belajarlah adab sebelum kalian belajar ilmu. Belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Dan ini adalah prakteknya kebanyakan para salafus saleh. Salafus saleh itu belajar adab dulu sebelum belajar semua ilmu. Sebelum belajar akidah, sebelum belajar fikih, sebelum belajar hadis, sebelum belajar tafsir, sebelum belajar faraid dan yang lainnya. Belajar adab dulu. Ya, ini pentingnya adab supaya bisa memahami ilmu. Yang kedua, adab dalam menuntut ilmu adalah sebab berkahnya ilmu. Al-Imam Al-Ajurri, Imam Al-Ajurri rahimahullah mengatakan, hatta yata'allama ma yazdadu bihi indallahi fahman fi dinihi. Kata beliau, kalau orang itu mengamalkan adab, maka Allah akan menambahkan kepadanya pemahaman tentang agamanya. Kalau dia amalkan adab, maka pemahamannya akan ditambah. Artinya berkah ilmunya. Ilmunya bertambah, kebaikannya bertambah banyak. Mungkin ada orang yang sama-sama lulusan suatu pondok, ya, sama-sama lulusan suatu universitas, yang diajarkan sama, ya, bukunya sama, gurunya sama, cara ngajarnya, cara belajarnya sama, tapi ilmunya beda. Ilmunya beda. Berarti ada ilmu yang berkah, ada yang tidak berkah. Ada yang berkah, ada yang tidak berkah. Ada yang sama-sama misalnya doktor gitu ya, lulusan Universitas Islam doktor, apalagi lulusan Timur Tengah juga. Tapi ada yang jadi ulama, ada yang jadi ustaz, ada yang jadi sekedar politisi, ada yang cuma sekedar jadi tukang kampanye gitu ya, macam-macam. Berarti ada perbedaan. Ada yang jadi ulama, ada yang nggak jadi. Bahkan ada yang jadi ahli maksiat. Bahkan ada yang jadi orang liberal juga, memusuhi Islam. Berarti ada ilmu yang berkah, ada yang tidak berkah. Maka ilmu yang berkah di antara sebabnya adalah adab. Kemudian yang ketiga, urgensi menerapkan adab dalam menuntut ilmu adalah adab merupakan ilmu juga dan juga merupakan amal. Suatu perkataan yang masyhur dari Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, antum ila yasiril adabi ahwaju minkum ila kathirin minal ilmi. Kalian ini lebih butuh kepada sedikit adab daripada ilmu yang banyak. Ilmu yang banyak dengan adab yang sedikit lebih bagus adab yang sedikit ini. Artinya kalau adabnya sedikit, adab sedikit, ilmunya nol gitu ya, dibanding dengan ilmu banyak, adabnya nol. Maka lebih bagus yang pertama, adab sedikit walaupun ilmunya nol. Ini kata Al-Laits bin Sa'ad. Kenapa? Karena adab itu adalah ilmu dan amal. Adab sedikit, ilmu nol. Tapi adab ini kan ilmu juga. Ya, adab ini kan ilmu dan dia juga amal. Berarti orangnya sudah punya amal dan ilmu walaupun sedikit. Ya, bukankah Nabi mengatakan, ahabbul a'mal indallah
Adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang konsisten walaupun sedikit. Jadi jangan cela ilmu dan amal yang sedikit. Walaupun adab ini sedikit, tapi adabnya kan ilmu dan amal. Adab itu ilmu dan amal. Walaupun dia nggak punya ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu tafsir, tapi sudah punya ilmu dan amal ini berupa adab. Ini mending, dan ini amalan yang Allah cintai kalau dia konsisten. Daripada ilmunya banyak tapi nggak beradab. Seakan-akan ilmunya tidak berpengaruh apa-apa. Ilmunya zong gitu ya. Punya banyak ilmu tapi kok nggak beradab. Mana pengamalannya? Ya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seseorang tidak dikatakan sebagai fuqaha, sebagai faqih sampai diamalkan ilmunya. Maka orang itu nggak dikatakan orang berilmu, nggak disebut dengan istilah orang berilmu, kecuali kalau diamalkan dulu. Kalau dia sekedar punya informasi, sekedar punya hafalan, tapi nggak diamalkan, nggak dikatakan ulama, nggak dikatakan orang berilmu. Berarti ini benar-benar nol. Yang kedua ini, yang ilmunya banyak tapi nggak punya adab, ini nol. Kalau yang pertama tadi ada, ya, walaupun sedikit ada, nggak nol. Nah, sehingga adab yang sedikit, walaupun ilmu masih nol, itu lebih bagus. Kemudian yang keempat, adab terhadap ilmu merupakan adab kepada Allah dan Rasulnya. Tadi sudah saya sebutkan ya, bahwasanya kita beradab kepada ilmu, kita beradab kepada ahli ilmu, karena ilmu itu membahas Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi definisi ilmu adalah qala Allah, qala Rasul, itu ilmu. Kata Al-Syafi'i, al-ilmu maqala fihi haddatsana. Ilmu itu adalah yang di dalamnya ada perkataan haddatsan, itu hadis. Al-ilmu siwal Qur'an mushghalatun. Ilmu selain Al-Qur'an itu hanya menyebutkan. Ini kata Syafi'i. Jadi ilmu itu hadis dan Qur'an. Kalau ada majelis taklim, ini kan majelis taklim Khadijah ya. Kalau ada majelis taklim yang lain, kok yang dibahas itu cuman pengalaman pribadi, cerita ustadznya, ya cerita istrinya ustadz, cerita anaknya ustadz, atau isinya cuma dongeng cerita, atau isinya cuma ngelucu, ngelawak, atau motivasi, atau kata-kata indah, itu bukan majelis taklim. Mungkin majelis entertainment mungkin ya. Mungkin majelis motivasi mungkin seminar motivasi mungkin, tapi bukan majelis taklim. Kalau majelis taklim, majelis ilmu yang dibahas qala Allah, qala Rasul. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Dan juga dengan pemahaman salafus saleh. Itu majelis taklim. Jadi karena ilmu itu yang dibahas adalah tentang Allah dan Rasulnya, maka kita wajib beradab. Adab kita kepada ilmu itu sama dengan adab kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir, kenapa kita harus beradab dalam menuntut ilmu? Karena adab yang baik merupakan tanda diterimanya amalan. Adab yang baik dalam menuntut ilmu, tanda amalan menuntut ilmu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para salaf sebagaimana disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan al-adabu fil amali alamatu qabulil amali. Adab dalam suatu amalan adalah tanda diterimanya amalan tersebut. Adab dalam menuntut ilmu itu adalah tanda amalan menuntut ilmu kita diterima. Ini 5 poin tentang urgensi beradab dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang urgensi belajar tauhid atau akidah. Ya. Apa bedanya tauhid dengan akidah? Tauhid itu pembahasan seputar mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah dalam rububiyah, mengesahkan Allah dalam uluhiyah, mengesahkan Allah dalam al-asma wa sifat. Ini ilmu tauhid. Kalau akidah itu lebih umum. Ya, lebih umum tentang semua yang wajib untuk kita yakini dalam agama Islam. Itu namanya masalah akidah. Termasuk di dalamnya iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir, wajibnya mengikuti manhaj para sahabat, tidak bolehnya memberontak kepada ulil amri, wajibnya tunduk kepada dalil, tidak boleh mengedepankan akal daripada dalil. Kemudian wajibnya
tidak mencela para sahabat, dan lain-lain, semua akidah. Ya. Dan salah satunya juga tentang tauhid. Jadi intinya akidah lebih umum daripada tauhid. Nah, apa urgensi belajar tauhid dan juga belajar akidah? Yang pertama, tauhid adalah sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, illa liya'budun artinya illa liwahidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, kata Allah. Jadi kita diciptakan di dunia ini untuk bertauhid, untuk menerapkan tauhid dalam kehidupan kita sampai kita mati. Maka apa ada perkara yang lebih urgen daripada ini? Nggak ada. Jadi tauhid adalah perkara yang paling urgen dalam kehidupan setiap manusia. Paling urgen, tidak ada yang lain. Karena itulah tujuan kita diciptakan. Kemudian tauhid adalah syarat diterimanya semua amalan kebaikan. Semua amal kebaikan syaratnya tauhid, harus ada tauhid. Orang kafir mau melakukan kebaikan sebanyak apapun, maka hasilnya zong, nol. Nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi haba'an manthura. Allah Taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Orang-orang kafir sebanyak apapun amalan yang mereka lakukan nanti akan kami tunjukkan. Qadimna, kami tunjukkan di akhirat. Ini amalan kamu banyak sekali. Ya. Kan ada orang kaya, orang kafir yang filantropis gitu ya. Suka bikin panti asuhan, ya, suka nyumbang untuk orang kelaparan dan lain-lain. Nanti di akhirat akan ditunjukkan nih amal kamu banyak sekali. Tapi setelah itu faja'alnahu haba'an manthura. Dan menjadikan debu-debu yang berterbangan. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena dia tidak bertauhid. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Para ahli tafsir mengatakan muttaqin di sini artinya muwahhidin. Allah tidak menerima amalan kecuali dari orang yang bertauhid. Dan surat Al-Maidah ayat 27. Dalam surat Al-Bayyinah yang kita semua sudah hafal semua, Allah Ta'ala katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dan tidaklah kita diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah semata dan mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah, hunafa, sebagai orang-orang yang hanif. Kita tidak diperintahkan untuk cari duit sebanyak-banyaknya. Kita tidak diperintahkan untuk menjadi terkenal. Kita tidak diperintahkan untuk punya kedudukan tinggi di masyarakat, tidak. Yang diperintahkan kepada kita adalah untuk bertauhid kepada Allah, mempersembahkan semua ibadah kepada Allah, dan mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid adalah syarat diterimanya amalan. Tauhid juga adalah kunci surga. Nabi mengatakan, "Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhala jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya, maka dia pasti akan masuk surga. Dalam hadis yang lain mengatakan, "Man mata wa huwa ya'lamu anna la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang wafat dalam keadaan mengilmui, wa huwa ya'lam, mengilmui bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Hadis sahih riwayat Muslim. Kata Nabi, siapa yang mati dalam keadaan mengilmui, belajar tentang la ilaha illallah, belajar tentang tauhid, tentang akidah, maka dia akan masuk surga. Sehingga belajar akidah, belajar tauhid itu adalah jalan untuk mendapatkan kunci surga. Dan juga tauhid adalah inti dakwahnya para nabi. Para nabi dan rasul itu inti dakwahnya adalah tauhid. Ya, kata Nabi dalam hadis dari Abu Dzar, rasul itu ada 315 orang. Nabi ada 124.000 orang. Adapun yang disebutkan dalam Al-Quran memang cuma 25 ya, nama-namanya. Tapi selebihnya banyak. Nabi dan Rasul. Ya. Ada 315 Rasul, ada 124.000 Nabi.
dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dan semuanya 124.000 ini semuanya mendakwahkan tauhid. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan tidaklah kami utus para rasul di setiap umat kecuali untuk menyerukan sembahlah Allah semata dan tinggalkan tauhid. Tauhid itu artinya kullu ma ubida siwallah, semua yang disembah selain Allah. Sembahlah Allah semata dan jauhi semua sesembahan selain Allah. Itu misinya dakwah para nabi. Itu dakwah tauhid. Mengajak orang untuk menyembah Allah semata, tinggalkan syirik itu. Bukan ngajak yang lain, bukan sholawat, zikir, apalagi anti riba, sedekah, puasa, poligami juga. Nggak ada yang inti dakwahnya poligami, nggak ada. Inti dakwahnya semuanya adalah tauhid. Ya, adapun sedekah, zikir, sholawat, puasa, anti riba, dan lain itu adalah konsekuensi tauhid. Kalau kamu bertauhid, maka kamu harus lakukan ini. Ya, jangan sampai orang itu dakwah yang menjadi konsekuensi tadi, ayo zikir, ayo sedekah, ayo sholawat. Tapi yang utama, yang inti malah nggak dakwahkan. Padahal itu adalah inti dakwah pernah. Jadi kalau kita simpulkan dari 4 poin di atas, bahwasanya tauhid itu adalah perkara yang paling urgen dalam kehidupan seorang manusia. Dan kebalikannya syirik adalah perkara yang paling bejat, paling zalim, paling berbahaya dalam kehidupan seorang manusia. Nah, sekarang baru kita jawab. Kita belajar akidah dulu atau adat dulu. Tapi sebelum saya jawab, saya mau minum dulu. Bismillah. Jadi, adat urgen. Kemudian akidah juga urgen. Terus mana dulu, Ustaz? Tadi kita sudah bacakan perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Beliau belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Maka para salaf dahulu, secara umum mereka belajar adab dulu. Belajar adab dulu secara umum. Kecuali pelajaran akidah atau tauhid yang mendasar. Kalau dibandingkan dengan pelajaran akidah atau tauhid yang mendasar, maka tentu pelajaran akidah dulu. Bahkan sudah diajarkan ketika masih kecil. Diajarkan Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu satu-satunya sesembahan, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian juga Rasulullah adalah utusan Allah, wajib untuk kita taati dan seterusnya. Ini akidah dasar. Akidah dasar lebih duluan daripada adab. Pelajaran akidah dasar lebih duluan ditanamkan kepada anak-anak sebelum menanamkan tentang adab-adab. Tapi kalau secara umum pelajaran adab lebih dahulu daripada pelajaran akidah atau tauhid yang pokok. Pelajaran akidah atau tauhid yang pokok, bukan yang dasar. Tentang dalil-dalil tauhid, dalil-dalil akidah, rukun iman, kemudian landasan-landasan akidah Ahlussunnah itu setelah belajar adab. Jadi bahkan sampai sekarang para ulama mengajarkan kitab-kitab adab-adab dulu yang ringkas-ringkas. Baru setelah itu belajar akidah wasithiyah. Baru setelah itu belajar kitab tauhid. Baru setelah itu belajar syarh sunnah atau akidah tahawiyah. Jadi adab lebih didahulukan daripada akidah, kecuali tadi akidah dasar lebih dulu daripada semuanya. Ini perkara penting. Nah, ini keumuman keadaan para salaf. Namun bagi kita yang kita ini banyak sekali muqassirin, kita banyak kelalaian, banyak kekurangan. Kita banyak kelalaian dalam ilmu, kelalaian dalam amal, kelalaian dalam ibadah. Kemudian fitnah, godaan itu semakin hari semakin dahsyat. Baik fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat. Ya, kita sampai-sampai kita tidak merasa aman dengan diri kita. Ya, kita tidak yakin apakah kita bisa mudah terpengaruh oleh fitnah atau tidak. Kita tidak aman dengan diri kita.
Kita sangat-sangat butuh kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak dari kita jauh dari ilmu, banyak dari kita jahil, banyak dari kita dasar-dasar agama saja belum paham. Coba sekarang siapa yang bisa menyebutkan rukun sholat? Ya. Nggak usah nyebutkan satu persatu, angkanya aja. Rukun sholat ada berapa? Mungkin nggak ada yang bisa jawab, atau mungkin cuma satu dua. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan rukun wudhu? Rukun wudhu tahu nggak? Ada berapa dan apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan rukun la ilaha illallah? Syarat la ilaha illallah? Mungkin yang bisa jawab hanya segelintir saja. Ini menunjukkan betapa jauhnya kita dari ilmu. Betapa sangat rapuhnya kita. Masalah yang dasar-dasar aja, nggak paham. Sholat loh. Sholat setiap hari kita sholat. Setiap hari kita wudhu, tapi dia tanya rukun sholat, rukun wudhu, syarat wudhu, mungkin nggak banyak yang tahu. Kita ini sangat-sangat rentan sekali. Oleh karena itu, yang terbaik bagi orang-orang seperti kita adalah kita pelajari dua-duanya. Pelajari adab, pelajari akidah, paralel. Karena Nabi mengatakan badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlimi. Adanya kalian bersegera untuk beramal. Karena banyak sekali banyak sekali fitnah, godaan-godaan. Yang godaan ini sangat samar. Seperti samarnya gelap, sama seperti gelapnya malam. Sangat-sangat tidak jelas. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Yang bisa jadi orang pagi-pagi masih mukmin, sore-sore sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih iman, paginya sudah kafir. Maka kita nggak boleh merasa aman. Ya, jangan katakan, oh kalau saya enggak, saya kuat imannya. Enggak. Ya. Pagi masih iman, sore sudah kafir. Sore masih iman, pagi sudah kafir. Kita khawatir kita menjadi orang demikian. Walhamdulillah. Oleh karena itu, nggak bisa kita menunda pelajaran akidah. Nggak bisa. Nggak bisa kita menunda pelajaran tauhid. Karena kita banyak tertinggal. Karena banyak sekali fitnah tadi. Kalau kita tidak bersegera, kita khawatir menjadi orang yang kayak tadi. Pagi iman, sore kafir. Sore iman, pagi kafir. Sehingga mau nggak mau kita harus ngebut. Ya, harus ngebut. Kita tidak bisa seideal keadaan para salaf dahulu. Ya, belajar adab dulu, baru nanti akidah. Ya, kondisinya tidak seideal itu. Yang dahulu ilmu merajalela. Ilmu itu tersebar di mana-mana. Ahlu sunnah banyak, ahlu bid'ah sedikit. Orang yang baik banyak, orang yang bobrok sedikit. Di zaman sekarang sudah terbalik. Ya, orang yang baik sedikit, ilmu sedikit, kejahilan yang banyak, maksiat yang banyak. Maka mau nggak mau, ya, dan tidak ada pilihan lain kecuali kita harus kerjakan dua-duanya. Sambil belajar adab, sambil belajar akidah. Ya, pelajaran adab diikuti, pelajaran akidah juga diikuti. Dan semua ini harus dijalani secara terstruktur, secara bertahap. Ya. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, wa kunu rabbaniyina. Jadilah orang-orang yang rabbani. Dijelaskan oleh Al-Bukhari, orang-orang yang rabbani adalah orang yang mengajarkan sigharil ilmi qabla kibariha. Qabla kibari. Orang yang mengajarkan ilmu yang mudah-mudah dulu, yang dasar-dasar dulu sebelum mengajarkan yang besar-besar, yang rumit-rumit. Dia bertahap. Ya. Pelajari kitab-kitab adab ya, seperti Ta'limun Muta'allim, ya, Tadhkiratus Sami, ya, atau kitab-kitab ulama kontemporer seperti ada kitab Al-Mu'lim ya, tentang adab, ada kitab Adab Thalabul Ilmi karya Syekh Shalih Al-Utsaimin, ada kitab Adab Thalabul Ilmi karya Syekh Muhammad Said Ruslan, ada kitab tadi Al-Adab Unwanu Sa'adah karya Syekh Saleh Sindiq. Ini tulisan ulama-ulama kontemporer. Dipelajari kitab-kitab ya, tersebut, kitab-kitab dasar tentang adab. Ada lagi kitab-kitab yang lebih tebal seperti kitab Al-Adabul Mufrad tentang adab, kitab Riyadhus Shalihin ya, tentang adab, banyak ya. Jadi dipelajari dengan bertahap. Demikian juga pelajaran akidah juga dipelajari ya, nggak bisa ditunda. Pelajari akidah dari yang dasar. Pelajari kitab Al-Qawaidul Arba, tipis sekali, mungkin sebulan selesai.
Kemudian setelah itu pelajari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kemudian pelajari kitab Fadlul Islam. Kemudian pelajari kitab Kasyfus Syubuhat. Kemudian pelajari kitab Al-Usul As-Sittah. Kemudian setelah itu pelajari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah atau kitab Lum'atul I'tiqad. Kemudian baru yang agak lebih kompleks lagi seperti kitab Syarh Sunnah, kitab Ushul Sunnah, ya, karya Imam Ahmad. Kemudian kitab Aqidah Tahawiyah juga, atau kitab Tauhid. Ini yang lebih kompleks lagi. Intinya bertahap, ya, bertahap. Dan ini tentu butuh waktu, butuh banyak pengorbanan, ya. Sehingga tidak cukup kita itu ngaji ya, sepekan sekali, itu nggak cukup, ya. Atau bahkan 2 pekan sekali lebih nggak cukup lagi. Apalagi sebulan sekali nggak cukup. Kan ada penting, akidah penting. Dua-duanya kita pelajari. Masa mau ngaji sebulan sekali? Kapan bisa berakidah yang benar? Kapan bisa beradab yang benar? Jadi nggak cukup. Ngaji harus kita perbanyak. Ya, bahkan kalau bisa setiap hari, jangan sampai kita lewati tanpa ada tambahan ilmu. Saya tidak katakan harus ngaji tiap hari, ya sesuai kemampuan, ya. Kalau ada yang mampu ngaji tiap hari, ya silakan. Tapi minimal jangan sampai setiap hari kita lewati tanpa ada tambahan ilmu satu pun, sedikit pun, jangan. Kita raup ilmu dari para ustadz, ya, walaupun cuma dari status Facebook para ustadz, status Instagram, atau dengar pengajian video atau audio yang cuma 15 menit, setengah jam. Jangan sampai intinya satu hari kita lewati tanpa ada tambahan. Jadi ala kulli hal dua-duanya penting, ada penting dan akidah juga penting. Mari kita sama-sama pelajari secara paralel dua-duanya. Jangan belajar adab doang, akidahnya tidak. Dan juga jangan belajar akidah saja, ya, adabnya tidak. Ya. Saya teringat perkataan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ajarkan umat akidah salaf. Sedangkan ajarkan orang-orang yang sudah kenal akidah salaf, ajarkan mereka akhlak. Ajarkan umat akidah salaf. Umat lebih butuh kepada akidah karena mereka orang awam. Banyak melakukan pelanggaran akidah. Yang lebih priority buat mereka adalah akidah. Tapi orang yang sudah belajar akidah, hendaknya jangan lupa untuk belajar akhlak, belajar tentang adab. Jadi bisa juga dikatakan bahwasanya yang sekarang sudah cukup paham tentang akidah, ya, sudah cukup paham tentang masalah tauhid, maka menghasung diri, memotivasi diri untuk lebih perhatian kepada masalah adab. Jangan sampai lupa masalah adab. Namun yang masih awam-awam, maka kita bimbing mereka untuk belajar akidah dulu. Ya, masih awam-awam yang masih banyak melakukan kesyirikan, pelanggaran akidah, maka kita giring mereka untuk datang ke majelis-majelis yang bahas akidah. Ya, sambil juga kita ajak mereka untuk beradab. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita akidah yang lurus dan juga adab yang baik. Ya. Semoga Allah Ta'ala berikan kita keistiqomahan di atas akidah yang benar dan juga sunnah Nabi SAW. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum kita akhiri, kita persilakan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum, jazakallahu khairan Ustaz atas paparan ilmunya. Masya Allah menjawab sekali nih Ustaz pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang tadi Ustaz sampaikan ya, Masya Allah. Mohon izin membacakan pertanyaan yang masuk Ustaz. Ya, silakan. Nah, pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagi orang awam, awal belajar itu lebih memilih Ustaz yang good looking. Karena jika nyaman dengan Ustadz yang good looking tersebut, maka akan semangat dalam menuntut ilmu, sehingga akan cinta terhadap ilmu tersebut. Apakah hal tersebut diperbolehkan Ustadz? Apakah termasuk kurang beradab terhadap ilmu dan Ustadznya? Jazakallahu khairan Ustadz. Wa jazakallahu khairan. Kalau ini digiring gitu ya, orang awam digiring untuk menyukai Ustadz yang good looking, ini nggak benar. Ini penyimpangan ya. Karena dalam berdakwah, kita juga ikuti manhaj salaf. Yang mana salaf itu tidak hanya akidah, tidak hanya ibadah. Mana salaf itu akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan juga dakwah. Ada nggak salafus soleh yang ngajak orang lain untuk datang ke syekh yang good looking?
Ayo, ini ada syekh good looking, kita belajar sama dia. Ya, wahai para ummahat, ini ada ulama tabi'in yang ganteng, ayo kita ngaji sama dia. Nggak ada seperti itu. Kalau ini menjadi manhaj, kalau ini menjadi metode dalam dakwah, nggak benar. Karena para salafus saleh tidak seperti itu dakwahnya. Tapi kalau itu naluriah, artinya natural saja, ya misalnya warga kampung atau saudara kita yang awam senang sama ustadz yang datang tanpa kita ajak, ya maka kita toleransi, kita maklumi. Namanya juga orang awam. Kalau itu natural, ya kita maklumi. Tapi kalau kita ajak, jangan kita giring mereka untuk menyukai yang ganteng-ganteng aja. Terus gimana ya? Ya kita ajak mereka untuk hadir di majelis semua ustadz Ahlussunnah, baik yang ganteng ataupun yang tidak ganteng. Semuanya kita kita ajak mereka untuk hadir di majelis-majelis tersebut. Ya, atau bahkan yang lebih utama adalah para ustadz-ustadz yang ilmunya mendalam. Tapi mengatakan al-barakatu inda kabairikum. Keberkahan ilmu itu ada pada kabair, inda akabirikum, akabir, orang-orang kabir. Dan penjelasannya orang-orang yang kabir yang besar itu ada yang al-kabir fisin, ilmunya usianya besar, usianya sudah senior, atau al-kabir fil ilm, orang yang ilmunya mendalam walaupun masih muda. Maka kita lebih tekankan untuk menghadiri majlis-majlisnya ulama-ulama atau ustadz yang senior atau ulama-ulama atau ustadz yang ilmunya mendalam. Supaya mereka tidak menjadi orang-orang yang taklid buta. Jadi kalau sukanya bukan karena ilmu, sukanya karena ganteng. Sukanya karena oh ini ustadznya satu daerah dengan saya. Oh ini ustadznya misalnya logatnya enak gitu ya. Oh ini ustadznya lucu. Oh ini ustadznya begini begitu. Bukan karena ilmunya, maka kita khawatirkan pertama dia akan taklid buta. Kalau ustadznya salah, ustadznya menyimpang, dia akan tetap suka, dia akan tetap dukung ustadznya walaupun salah. Itu kan nggak benar. Yang kedua, nanti dia akan tinggalkan ustadznya ya, kalau sudah faktor-faktor itu sudah tidak ada. Ustadznya sudah nggak ganteng lagi, sudah tua, ditinggalkan. Ustadznya misalnya tadinya cara ngomongnya enak ya, setelah itu nggak enak lagi, tinggalkan. Ustadznya sudah nggak lucu lagi, ditinggalkan. Ya, kalau ustadznya pas lucu datang, kalau ustadznya pas serius nggak datang. Ini kan nggak benar. Ya, jadi jangan menggiring orang awam untuk punya pemikiran demikian, untuk menyukai yang ganteng-ganteng, yang good looking, jangan ya. Dan juga ini fitnah. Ya. Al-mar'atu syaqa'iqur rijal. Wanita itu adalah saudara kandung laki-laki kata Nabi. Artinya sebagaimana laki-laki itu terfitnah, tergoda oleh wanita, dan sebaliknya wanita pun tergoda oleh laki-laki. Kalau kita ngajak orang untuk ngajak akhwat untuk menyukai ustadz yang ganteng, nanti dia bisa terfitnah, dia bisa tergoda oleh ustadz tersebut, bahaya. Nanti terngiang-ngiang, terbayang-bayang ustadznya, ini jadi penyakit al-ishku, penyakit kasmaran. Bisa nanti terjerumus dalam zina hati dan seterusnya. Dan ustadz pun tidak selamat dari fitnah wanita ya. Betapa banyak orang-orang yang soleh, yang berilmu itu tergoda, terjerumus karena fitnah wanita. Bukankah ada kisah Buhairah? Nabi ceritakan ada kisah Buhairah, orang-orang di antara orang-orang jahiliyah zaman dahulu, ada ahli ibadah namanya Buhairah. Yang dia itu ahli ibadah sehari-hari, isinya ibadah terus. Ibadah, ketaatan kepada Allah, zikir, sholat, puasa, zikir, sholat, puasa. Suatu hari dia dititipi oleh tetangganya untuk menjaga adik perempuannya, karena tetangganya mau jihad. Maka hari pertama, hari kedua, ya dia sama sekali tidak melihat perempuan ini. Yang penting dicek aman gitu. Lama-lama dia ingin ngelihat aman atau tidak. Dilihat akhwatnya, oh aman. Lama-lama ngobrol. Ya, nggak hanya lihat tapi ngobrol. Lama-lama akrab ngobrolnya. Lama-lama masuk ke rumah. Ya,
cuman ngobrol biasa. Lama-lama masuk ke rumah, ngobrol akrab. Lama-lama intinya zina. Lama-lama zina. Sudah zina, dia malu, dibunuh wanitanya. Jadi ini menunjukkan tidak ada yang bisa merasa aman dari fitnah wanita, walaupun ahli ibadah, walaupun ahli ilmu. Jadi ustadz pun nanti bisa terfitnah ya kalau dia di fanskan gitu ya, ada penggemar wanita, ini bisa terfitnah. Jadi bahaya. Ya tadi yang benar adalah kita ajak para orang awam, ya, masyarakat, tetangga, saudara untuk datang ke majelis ilmu yang diampu oleh ustadz atau dai yang senior atau ustadz atau dai yang ilmunya mendalam. Allah Ta'ala. Ustaz, bisa kelahiran jawabannya, semoga dapat dipahami bagi yang bertanya. Baik, Akhwat, bagi yang ingin bertanya secara langsung, silakan rasakan terlebih dahulu. Akan dibukakan mic-nya. Izin membacakan pertanyaan kedua, Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah ada referensi buku yang bisa digunakan untuk orang tua yang ingin menerapkan kurikulum Islami dalam keluarga? Jazakumullahu khairan, Ustadz. Kalau masalah kurikulum, ya, kalau masih awam atau masih pemula, itu hendaknya dia tanyakan kepada gurunya. Jadi menuntut ilmu itu harusnya dengan guru ya. Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilyah Thalabil Ilmi mengatakan hukum asal belajar itu adalah at-talqin wa talaqqi. Talqin wa talaqqi. Talqin itu artinya dibacakan oleh gurunya materinya, dan talaqqi itu ketemu langsung dengan guru. Jadi jangan belajar sendiri, jangan otodidak. Belajar itu ketemu guru, ada guru, dan gurunya yang menyampaikan materi. Dan nanti guru itu bisa, atau guru akan mengarahkan, oh kamu ini, kamu baru di tahap ini, sehingga kamu harusnya belajar ini. Oh kamu sudah advance, kamu harusnya lanjut ke sini. Oh kamu masih pemula, kalau masih pemula kamu belajar ini. Maka harusnya tanya ke gurunya ya. Jadi silahkan nanti cari ustadz yang terdekat ya, yang ada di sekitarnya, berguru sama dia, dan nanti minta bimbingan guru tersebut untuk menyusun kurikulum. Saya tuh harus nyampaikan apa aja sih kepada keluarga saya. Ini idealnya demikian. Tapi andaikan susah ya untuk cari guru atau harus mulazamah dengan guru, ya kita katakan bisa dengan menggunakan buku-buku yang ditulis oleh para ustadz kita. Ya, bacakan buku-buku tersebut di tengah keluarga. Seperti buku-bukunya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Panduan dasar Islam, panduan dasar Islam itu materi dasar dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Beli buku itu, bacakan di tengah keluarga. Suaminya misalnya bacakan gitu ya. Kemudian nanti setelah itu dia jelaskan sedikit kalau dia punya ilmu. Kemudian nanti gantian yang baca istrinya. Kemudian misalnya 2 paragraf suaminya, 2 paragraf istrinya, 2 paragraf anaknya. Ini kalau bisa jalan di tengah keluarga, alhamdulillah. Ya, jadi nggak usah muluk-muluk dulu di tengah keluarga, nanti ada kelas bahasa Arab gitu ya, ada kelas tafsir, wah ini muluk-muluk. Minimal di tengah keluarga itu ada halakoh keluarga. Sepekan sekali, sepekan 2 kali, sepekan 3 kali, bacakan buku. Beli buku para ustadz. Bukunya Ustadz Yazid Jawas, bukunya Ustadz Firanda Andirja, ya, bukunya Ustadz Batul Salam Abu Yahya, dibeli, dibacakan. Ya, cari materi-materi yang dasar-dasar tentang prinsip dasar Islam tadi, prinsip dasar Islam, atau tentang syarah kalimat la ilaha illallah, atau tentang syarah rukun iman. Ya. Ada buku syarah rukun iman karya Ustadz Firanda, ya. Atau syarah kitab tauhid karya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Nah itu dibacakan. Andaikan itu jalan saja sudah alhamdulillah, banyak sekali faidah manfaat yang bisa dapatkan. Selebihnya ajak keluarga untuk datang ke majelis ilmu. Ya. Jadi jangan muluk-muluk ada kelas-kelas di keluarga, ya. Ada kelas
tafsir, kelas hadis. Ya kalau kalau kepala keluarganya ulama ya silakan ya. Kalau antum ustadz, antum ulama ya silakan. Antum ingin ngajar tafsir, hadis, bahasa Arab, mustalah, sufiki sama keluarga antum ya silakan. Tapi kalau tidak, antum bukan ulama, ya, antum bukan ustadz, ya, kita sama-sama pelajar penuntut ilmu ya, bacakan saja, bacakan buku ya di tengah keluarga. Satu pekan sekali, satu pekan dua kali, satu pekan tiga kali itu sudah bagus. Selebihnya datang ke majelis ilmu. Allah taala. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Apakah masih bisa Ustaz membacakan pertanyaan? Ya, satu lagi ya. Nah, Ustaz, insyaallah. Baik, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah tidak mengapa belajar akidah dan adab secara online? Karena di tempat Ana sangat jarang ada kajian offline. Syukron wa jazakumullahu khairan, Ustaz. Iya, apakah tidak mengapa belajar adab dan akidah secara online? Ya, pada asalnya talaki ketemu langsung, ya, asalnya offline. Dan memang kita kemarin diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa pandemi, sehingga semua jadi online. Ya. Namun nanti kalau sudah aman, sudah tidak ada wabah lagi, maka berusaha untuk kembali ke majelis offline lagi. Berusaha kembali ke majelis offline, majelis yang ketemu langsung. Karena itulah hukum asal belajar itu talaki, ketemu langsung dengan guru. Cari ustadz-ustadz yang ada di sekitar antum, antuna, ustadzah ya. Kalau ya akhwat cari ustadzah yang ada di sekitar antum, antuna, tidak harus yang terkenal ya. Di kitab-kitab adab seperti di kitab Tadhkiratus Sami disebutkan di antara penyakit penuntut ilmu adalah at-ta'alluq bil masyhurin. At-ta'alluq bil masyhurin. Belajar pengennya dengan yang terkenal aja. Ini penyakit penuntut ilmu, pengennya yang terkenal aja. Ustaz Syafiq Riza Basalamah, ya, Ustaz Khalid Basalamah, Ustaz Yazid Jawas. Ya, kalau nggak sama yang terkenal nggak mau. Jangan. Ya, Ustaz Syafiq Riza Basalamah nggak mungkin bisa ke semua kampung di Indonesia, susah. Beliau nggak bisa membelah diri. Ustaz Firanda Andirja, Ustaz Khalid Basalamah nggak bisa membelah diri supaya ada di semua daerah. Dia bisa ngajar tiap pekan sekali, nggak mungkin. Ya, karena mereka manusia punya banyak keterbatasan. Jadi jangan hanya pengen ngaji dengan yang terkenal-terkenal. Yang penting pertama dia akidahnya lurus, kemudian yang kedua ilmunya mendalam, yang ketiga akhlaknya bagus secara umum. Ini 3 syarat memilih guru. Ya. 3 syarat memilih guru. Pertama akidahnya lurus, manhajnya lurus. Yang kedua ilmunya mendalam, layak untuk diambil ilmunya, bisa ngajar. Yang ketiga akhlaknya bagus. Silakan ambil ilmu dari dia walaupun nggak terkenal, walaupun tidak terkenal. Dan banyak sekali ya ustaz-ustaz kita yang ilmunya mendalam luar biasa tapi tidak terkenal banyak. Ya, karena memang harus bagi tugas. Ada ustaz yang tampil, ada yang tidak tampil. Ada ustaz yang harus mengkader para santri, mengkader para dai, ya, yang dakwah di masyarakat. Kalau semuanya pengen tampil nanti nggak akan jalan. Jadi jangan hanya ngaji dengan yang terkenal saja. Dan andai kan tidak ada pengajian, tidak ada majelis ilmu yang diampu oleh Ustadz Ahlussunnah ya, maka baru berpindah kepada yang dimampui yaitu dengan online. Ya. Dan yang online pun cari yang talaki, yang langsung ya, langsung dengan gurunya langsung. Bukan dari rekaman YouTube, bukan dari sekedar tulisan ya, bukan sekedar rekaman, tapi yang langsung, interaksi dengan gurunya langsung. Nah, jadi Nabi mengatakan saddidu wa qaribu. Berusahalah untuk ideal, sedit, lurus. Kalau tidak mampu, qaribu. Dekati lurus. Kalau kita nggak mampu offline, ya mampunya online, ya sudah online. Tapi online-nya masih talaki. Masih talaki, bukan dengan apa namanya belajar dari Mbah Google, ya, bukan dari YouTube, yang bukan dari baca artikel di website, bukan. Tapi talaki langsung dengan guru. Seperti ikut program HSI Abdullah Rai, Ustaz Abdullah Rai, atau ada program mahat-mahat online ya, ada program mahat-mahat online. Atau saya juga punya program Mahat Fawaid Kang Aswad, itu juga apa namanya interaktif ya. Dan program-program yang lainnya ya, diikuti. Nah, ketika sudah ini nggak mampu juga, ya baru belajar di rekaman. Ya. Kalau nggak mampu, ikuti program-program yang interaktif, yang
ketemu dengan guru langsung, maka baru mau nggak mau ya belajar dari rekaman. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ketika beliau ada ditanya, ya Syekh, kami tinggal di perkampungan pedalaman, nggak ada majelis ilmu, dan nggak bisa nuntut ilmu sama sekali. Tapi kami hanya bisa dengar rekaman sama baca buku. Maka kata Syekh Utsaimin, nggak apa-apa. Kalau memang itu yang dimampu, ya sudah belajar dari rekaman, belajar dari buku, belajar dari artikel. Nanti kalau ada yang tidak dipahami, telepon ulama, telepon ustaz, hubungi, tanya ustaz. Ini kata Syekh Utsaimin seperti itu. Ya kalau memang tidak bisa sama sekali kecuali cuma bisa dari YouTube, dari artikel, dari buku, ya sudah itu yang dilakukan. Jangan sampai tidak ada nuntut ilmu sama sekali ya. Lakukan yang bisa dilakukan. Nanti kalau ada yang tidak dipahami, ada yang dibingungkan, tanya kepada ustaz. Ya, tanya lewat WhatsApp mungkin, tanya lewat SMS atau telepon atau ini. Ya, wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan ya dalam hidup sehari-hari. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Saya kembalikan ke moderator. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas ilmunya Ustadz. Baik akhwat, dengan berakhirnya tanya jawab dan juga ditutup juga sama Ustadz, maka Ana mewakili MT Khadijah mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan dalam penyajian kajian kali ini. Insya Allah ilmu yang disampaikan sangat bermanfaat dari Ustadz dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Kita tutup sama-sama ya akhwat dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.